Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget nih hari ini kita akan berkumpul untuk melakukan sesi pembelajaran yang menarik bareng teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya udah pada tahu kan nih acara apa hari ini? Sesuai dari flyernya, kita akan ada acara nalari atau nalar ilmiah. Nah, untuk teman-teman yang masih pada off-cam, boleh nih di on-cam dulu, karena kan kita biar kenal semuanya nih. Oke, teman-teman bisa on-cam dulu yuk yang nggak berhalangan, dan juga aku mau nanya nih kabar-kabarnya kayak gimana? Apakah masih pada kelas ataupun lagi di jalan? Bisa ramein di kolom chat ya. Oke, di sini udah ada Kak Sofi, Kak Siska, Ismi, dan juga Kak Yuda. Dan juga ada Bang Burhan nih. Oke, kata Bang Burhan aman. Oke, teman-teman. Langsung aja sebelum dimulai, aku ingin mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Perkenalkan, aku Ica Hayurnisa sebagai Master of Ceremony pada acara Nalari kelima pada sore hari ini. Dan juga untuk acara hari ini adalah materi yang akan dibawakan adalah penelitian eksperimen. Dan juga kepada peserta Nalari, sebenarnya kan udah dikasih juga ya untuk pretestnya. Dan jangan lupa juga diisi nih untuk teman-teman yang udah join grup tapi belum isi pretest, segera diisi terlebih dahulu. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemaparan nih nantinya. Nah, aku juga akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, kedua doa, tiga pembacaan susunan acara, keempat pembacaan CV moderator, kelima moderator mengambil alih, pembacaan CV pembicara, pemaparan materi oleh pembicara, sesi tanya jawab, pemberian sertifikat kepada pemateri, penyerahan acara kepada MC, pemberian sertifikat kepada moderator, dokumentasi, dan juga penutupan. Baiklah, sebelumnya kita akan membacakan sama-sama nih. MC dari moderator kita yang keren banget. Di sini udah ada Bang Burhan. Nah, baik kepada kakak operator, dipersilakan untuk menampilkan CV-nya. Baik, di sini udah tampil untuk CV Bang Burhan. Bang Burhan ini merupakan seorang mahasiswa yang aktif di program studi pendidikan teknik elektro pada tahun 2021 hingga sekarang, dan juga aktif dalam berorganisasi dan mengikuti beragam kepanitiaan yang menjadi salah satu tantangan yang sangat menarik dan disukai. Untuk riwayat pendidikannya yang terbaru ada di Universitas Negeri Jakarta sekarang dan juga di SMA 2 Pandega. Untuk pengalaman organisasinya ada di staf BMP Pendidikan Teknik Elektro tahun 2022, kemudian staf FSL Biruni 2023, dan juga staf KPM UNJ di 2023. Adapun prestasinya yaitu Gold Medal Asian Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair 2023 kategori Industrial Application. Untuk relevant skills-nya ada Advanced Microsoft Office, Advanced Canva Video Editor, dan juga Advanced Organization. Nah, baik. Itu dia untuk CV moderator kita. Yuk kita kenalan lebih dekat untuk uh, moderator kita yaitu Bang Burhan. Halo Bang Burhan. Halo Kak Ica. Bang Bora gimana nih kabarnya? Lagi kelas atau gimana nih Bang? Atau udah selesai kelasnya? Alhamdulillah kabarnya baik dan kelas sore ini lagi kosong nih Kak. Wah, Alhamdulillah semoga kabarnya terus baik ya Bang. Dan juga teman-teman di rumah nih, Iya. semoga kabarnya juga baik dan dilancarkan untuk kegiatan yang sedang jalaninya. Baik, kemudian saya persilakan kepada Bang Burhan untuk memandu acara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ica selaku MC pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan nih teman-teman, saya bernama Ahmad Duran Falahi dan saya yang akan memandu jalannya sesi materi pada sore hari ini di Nalari, teman-teman. Eh, Sebelum kita beranjak ke materi, teman-teman, boleh nih kakak operator ditampilkan CV dari pembicara kita yang akan mengisi materi pada Nalari sore hari ini. Nah, eh, seperti yang kita lihat ya teman-teman, em,
Untuk materi pada sore hari ini akan dipandu oleh Kak Siska Aprilia Kaulika. Kak Siska sendiri merupakan seorang mahasiswa em, mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, program studi biologi. Kak Siska mendefinisikan dirinya sebagai seorang yang mudah beradaptasi, bekerja keras, dan selalu tertarik dengan hal-hal baru. Untuk keahliannya di sini, Kak Siska menguasai penelitian, Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook, kemudian menguasai Canva juga, dan public speaking. Untuk bahasa yang Kak Siska gunakan sehari-hari di sini tertulis bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan pengalaman Kak Siska selama ini yaitu beliau sekarang sedang menjabat sebagai Bendahara Umum di KPM UNJ 2023. Kemudian beliau juga menjadi asisten laboratorium di biokimia dan kimia organik biologi UNJ. Kemudian untuk pengalaman yang lain, beliau pernah menjadi volunteer. Itu salah satunya sebagai sekretaris di Science and Mathematics International Conference SMIC 2022. Kemudian penghargaan yang pernah diraih oleh Kak Siska yaitu pernah meraih sebagai peraih proposal yang lolos didanai Dikti Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset Eksakta dan Kewirausahaan pada tahun 2022 dan 2021. Dan juga Kak Siska sendiri merupakan seorang finalis mahasiswa berprestasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2023 dan pernah juga meraih bronze medal SI competition dengan tema Health and Environment FTP Universitas Brawijaya pada tahun 2021. Baik, sebelum kita beranjak ke materinya, kita sapa dulu nih teman-teman pembicara pada sore hari ini. Halo Kak Siska. Halo Kak. Halo Burhan. Iya. Kak, gimana nih Kak kabarnya sore hari ini? Udah. Ya, alhamdulillah baik Burhan. Suaraku terdengar nggak? Maaf, ada suaranya macet-macet Kak. Ya, halo. Apakah suaraku terdengar sekarang? Oke, terdengar Kak. Kak Siska sedang sibuk apa nih Kak sekarang? Sibuk apa ya? Sibuk kuliah aja sih. Oke, baik Kak. Oke, Kak. Kita udah bersama pemateri kita, teman-teman yang keren ini pada sore hari ini. Langsung aja nih Kak. Sebelum kita menginjak ke materi, diinformasikan kembali kepada teman-teman yang baru hadir untuk mengisi pretest yang sudah tersedia di kolom chat. Kemudian ada presensi juga yang akan tersedia. Kemudian post test juga jangan lupa nih sama teman-teman diisi di akhir acara. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dengan mengirim pertanyaan di room chat Zoom dengan format nama underscore nama instansi underscore pertanyaan teman-teman. Oke Kak, langsung aja nih Kak untuk memulai sesi materi. Kepada Kak Siska Aprilia Kaulika, dipersilakan. Oke, terima kasih Burhan atas kesempatannya. Saya izin share screen sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin tadi udah dikenalin. Iya, mungkin tadi udah dikenalin sedikit sama Burhan. Aku Siska Priyakolika, jadi aku dari program studi biologi semester 6 Universitas Negeri Jakarta. Saat ini mungkin aku akan sharing-sharing sedikit tentang penelitian eksperimen yang aku tahu.
Mungkin disclaimer juga kalau aku bukan ahli, aku juga masih mahasiswa, masih menyusun proposal skripsi. Jadi mungkin aku akan sharing-sharing aja sedikit banget dari penelitian eksperimen gitu. Ini materinya ini dapat dari perkuliahan, dapat dari KPM dan juga dari pengalaman-pengalaman aku. Gitu. Mungkin di sini kita tebak-tebakan dulu ya. Di sini ada 2 penelitian yang aku bikin sendiri, maaf. Oke, jadi yang penelitian A, Susanti mengamati tanaman bunga mawar milik Mimi. Setelah beberapa setelah itu berpendapat bahwa Mimi kekurangan air sehingga tanaman itu layu. Oke, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, yang B, itu adalah Kak Ros tiap hari menanam sawi. Manakah yang memberikan hasil panen cepat dengan satu tanaman yang tidak diberikan pupuk sebagai kontrol? Hasilnya terlihat bahwa pupuk A memberikan hasil panen yang lebih cepat. Oke, mungkin aku berikan 1 menit untuk teman-teman kirim jawabannya yang A atau B dari kedua penelitian ini yang kira-kira merupakan penelitian eksperimen. Boleh tulis di kolom chat ya, teman-teman. Oke, udah ada yang jawab nih B, 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 B gitu. Oke. Udah banyak banget ya yang jawab B dong. Ih, berarti kalian udah pinter-pinter lah ya, nggak usah belajar lagi. Karena deng. Oke, jadi benar jawabannya C, nggak ada yang namanya C ya. Ini hanya B. Benar, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena di penelitian pertama dia hanya mengamati saja. Jadi dia melakukan penelitian observasi di mana dia hanya mengamati perlakuan objek tanpa memberikan perlakuan gitu, tanpa memberikan treatment dan juga tanpa menggunakan kontrol gitu. Jadi dia benar-benar setiap hari hanya mengamati pertumbuhan dari tanaman milik B ini saja gitu. Tapi kalau yang B, Karos ini memberikan perlakuan berupa pupuk A, pupuk B dan juga ada kontrolnya gitu, yang merupakan syarat dari penelitian eksperimen. Oke, pintar semuanya. Kita next. Oke, karena tadi sebenarnya kalian sudah pada bisa menjawab, kita ulas lagi pengertian dari penelitian eksperimen, yaitu adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan atau biasa disebut variabel bebas tertentu terhadap subjek penelitian, yaitu variabel terikat dalam kondisi yang terkendalikan. Misalnya, seperti tadi Kak Ros memberikan perlakuan merupakan variabel bebas. Jadi kenapa disebut variabel bebas? Karena dia bisa bebas menentukan gitu. Mau pakai pupuk A, pupuk B, pupuk C dengan literatur yang dia sudah baca gitu terhadap subjek penelitian atau variabel terikat yang benar-benar dia amati apakah mempengaruhi percepatan pertumbuhan dan kualitas dari hasil dari perlakuan tersebut. Oke, karakteristik penelitian eksperimen yang pertama yaitu adalah variabel bebasnya mudah dimanipulasi. Jadi seperti yang tadi aku bilang, mudah dimanipulasi artinya mudah kita perlakukan sesuka kita gitu sebagai peneliti. Misalnya kita mau pakai konsentrasi 5%, 10%, 15% pada ekstrak tertentu, atau kita menggunakan perlakuan lain, itu tuh bebas. Asal kita punya literaturnya yang mendukung kenapa kita menggunakan perlakuan tersebut sebagai variabel bebas. Kemudian variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Jadi memang dia memiliki kontrol ya, di mana ada pembanding antara yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan. Selain itu juga biasanya penelitian eksperimen ini adanya di lab atau mungkin di tempat yang bisa kita kontrol gitu. Jadi misalnya kucing nih, kita meneliti kucing. Kita mau meneliti perilaku kucingnya gitu. Nah, kita bisa kasih perlakuan dengan makanan atau minuman yang kita variasikan, kita manipulasi seperti yang kita mau gitu. Dan itu biasanya lingkupnya benar-benar kita bisa kontrol, misalnya di rumah, di kandang, misalnya kalau kita ngamatin burung juga benar-benar di habitat burungnya dan lain-lain. Selanjutnya observasinya langsung oleh peneliti. Mungkin kita beberapa kali pernah
tahu penelitian apa studi literatur gitu ya, di mana itu kita mengamati atau mereview dari hasil penelitian orang lain. Tapi kalau penelitian eksperimen ini benar-benar kita lakukan langsung oleh peneliti gitu. Datanya juga langsung kita miliki sendiri. Di mana ada juga penelitian yang menggunakan data sekunder. Nah, itu kan berarti penelitian yang menggunakan apa observasinya tuh oleh peneliti lain gitu. Kalau penelitian eksperimen itu benar-benar kita yang melakukan sendiri dari perlakuannya, terus preparasi sampel dan lain itu kita langsung lakukan sendiri. Oke, next. Oke, jadi tujuan dari penelitian eksperimen ini memang meneliti pengaruh ya suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain menggunakan perlakuan yang berbeda. Nah, itu kuncinya adalah perlakuan yang berbeda. Kenapa? Karena kita sebenarnya pengen membandingkan. Misalnya aku pengen meneliti, mungkin ini seputar biologi ya, karena aku basicnya biologi gitu. Aku pengen meneliti kadar kadar garam pada ikan gitu. Nah, aku pengen coba ambil gitu dari beberapa sampel, terus aku biarkan di rumah dan aku beri perlakuan gitu. Apakah misalnya senyawa tertentu itu dapat mempengaruhi kadar garam yang ada di ikan seperti itu. Misalnya seperti itu. Atau teman-teman yang non science apa ya? Kurang tahu sih. Mungkin kalau dari penelitian proposal aku ada, jadi aku itu meneliti ekstrak rimpang-rimpangan kayak jahe, kunyit, temulawak. Nah, itu tuh aku berikan perlakuan dengan jenis pelarut yang berbeda. Jadi aku melihat apakah perlakuan dari perbedaan pelarut itu dapat menunjukkan perbedaan pada metabolit sekundernya. Misalnya contohnya seperti itu. Ya, sebenarnya kalau penelitian itu yang mudah-mudah aja dulu. Yang penting kalian bisa paham konsepnya gitu. Jadi adalah perlakuan yang berbeda gitu. Biasanya memang apakah ada pengaruh gitu perbedaan perlakuan ini terhadap objek penelitian yang kita teliti seperti itu. Oke. Oke, waktu dan tempat ini memang kita kontrol. Yang kedua adalah pengulangan dalam kondisi yang sama. Jadi kalau di penelitian eksperimen ini, kalian akan belajar menyusun desain penelitian atau rancangan percobaan gitu ya. Di mana biasanya akan dilakukan pengulangan. Nah, pengulangan itu untuk apa? Untuk melihat apa namanya stabilitas dari data, terus juga ke apa namanya ke apa ya? Kevaliditasan data itu juga terlihat dari pengulangan gitu. Semakin banyak ulangan itu akan datanya akan semakin baik gitu. Jadi biasanya diulang. Nah, pengulangan itu biasanya menggunakan rumus Federer. Cuman dari beberapa dosen aku ada yang pakai rumus yang berbeda. Cuman itu nggak apa-apa. Itu bisa disesuaikan. Kemudian cara ketiga syarat ketiga yaitu adalah memanipulasi, di mana kita bisa mengubah dan mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendaki dan sesuai dengan kebutuhan kita juga. Misalnya kan tadi aku meneliti soal ekstrak rimpang terhadap metabolit sekundernya. Nah, yang perlakuan yang aku pakai itu adalah variasi pelarut. Nah, kenapa aku pakai variasi pelarut? Jadi aku pakai variasi pelarut itu tiga tuh. Ada metanol, terus N-heksan, sama etil asetat. Nah, dari ketiga itu aku bedain berdasarkan kepolarannya. Jadi menurut Litca, kepolaran dari pelarut tersebut itu dapat mempengaruhi hasil ekstrak metabolit sekunder yang berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi, variabel yang kalian manipulasikan atau diubah atau dikontrol itu diteliti sesuai dengan dikehendaki dan juga dibutuhkan dan juga sesuai dengan tujuan yang kalian inginkan gitu. Selanjutnya adalah diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberi perlakuan. Nah, ini fungsinya untuk membandingkan gitu. Misalnya tadinya aku meneliti ekstrak gitu yang ditambahkan dengan pelarut-pelarut tertentu yang sifatnya polar, non-polar, dan juga semipolar. Nah, satu kelompoknya ini nggak aku kasih pelarut yang bersifat polar, non-polar, dan semipolar kayak gitu. Jadi bisa kalian bandingkan gitu, yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan. Ini seru banget kalau kalian udah coba-coba.
Oke, jadi yang selanjutnya adalah desain penelitian yang tadi aku udah sebut-sebut nih. Kalau di eksperimen itu dia ada desainnya gitu, desain penelitiannya, dan dia biasanya em, sifatnya diacak gitu, di random. Jadi perlakuan A dengan perlakuan B, perlakuan A1, A2. Kalau kalian mungkin udah pernah dengar yang kayak A1, A2, terus B1, C2 kayak gitu, itu salah satu desain penelitian. Mungkin di sini nggak aku tunjukin desain penelitian aku. Nanti boleh deh aku tunjukin. Oke, menurut Sugiono, terdapat beberapa bentuk desain eksperimen di mana ini mungkin yang aku kutip gitu. Itu ada pre-experimental atau non-design, yaitu meliputi one shot case study, one group pre-test dan post-test, dan intergroup comparison. Terus selanjutnya ada true experimental. Nah, ini yang biasanya kalian atau semua orang di dunia ini pakai ya, true experimental. Yang biasa di jurnal-jurnal itu biasanya pakai true experimental karena meliputi post-test only control design, pre-test control group design gitu. Selanjutnya ada faktorial eksperimental, di mana eksperimental itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana biasanya ada rancangan acak faktorial gitu, kalau kalian pernah dengar kayak gitu. Selanjutnya ada quasi eksperimental, meliputi time series design dan non-equivalent control group design. Oke, selanjutnya validitas penelitian eksperimen. Nah, jadi kalian kan udah meneliti pengaruh dari suatu perlakuan ke subjek penelitian kan. Nah, dari pengaruh tersebut akan atau bisa diambil kesimpulannya. Nah, suatu kesimpulan itu akan dikatakan valid jika terdapat bukti yang mendukung kesimpulan yang dianggap benar gitu. Nah, jenis-jenis validitasnya ada 4. Yang pertama, validasi internal, di mana validasi ini menunjukkan hubungan antar variabel independen dan juga variabel dependen dalam menentukan dalam penelitian dan menunjukkan hubungan sebab akibat kayak gitu. Terus yang kedua ada variabel eksternal, di mana validitas ini yang menunjukkan apakah hubungan sebab akibat antara variabel dependen sama variabel independen itu di dalam suatu penelitian itu dapat digeneralisasikan ke suatu populasi. Dan selanjutnya adalah statistical conclusion validity, di mana kalau kalian tahu nih apa validitas statistik itu yang biasa kalian temukan di penelitian-penelitian sains ya, di mana validitas yang menunjukkan bahwa pembuktian dari pengujian itu secara statistik memang dapat menunjukkan hubungan antar variabel penelitian kayak H0 H1 gitu, di mana H0 itu tidak perlakuan tidak berpengaruh terhadap pengujian yang kalian lakukan gitu. H1 perlakuan ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan kayak gitu-gitu. Selanjutnya adalah variabel construct atau construct validity, di mana validitas yang ini menunjukkan apakah ukuran, kan construct itu adalah bisa dibilang ukuran gitu, mengukur konstruk yang sedang diteliti kayak gitu. Mungkin singkat aja dari aku, teman-teman mungkin kalau ada yang mau didiskusikan boleh banget ditanyakan dan kita akan cari jawabannya sama-sama kayak gitu. Karena kita aku lagi mau bilang kalau aku bukan ahli, jadi kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Siska atas materi yang telah disampaikannya. Keren banget nih tentang eksperimen penelitian. Oke, kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung aja boleh diketik di kolom chat atau langsung on mic nih teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, ada Bang Muhammad Raihan. Boleh Bang, langsung on mic aja Bang. Oke, terima kasih banyak Kak Siska udah em, udah ngapain materi presentasi yang keren banget, yang bermanfaat buat kita semua. Kita jadi tahu gimana sih penelitian eksperimen itu. Nah, pertanyaannya gini nih Kak, eh, ini kan Kak Siska ngebahas tentang
penelitian eksperimen yang notabene itu biologi ya atau FMI atau ke MIPA lah MIPA gitu, pengetahuan alam. Nah, ada nggak sih Kak penelitian eksperimen yang berfokus pada sosial gitu? Nah, setelah itu apa bedanya tuh Kak penelitian eksperimen sosial dan penelitian eksperimen dari FMIPA gitu Kak? Terima kasih Kak. Ya, boleh Mau langsung langsung aku dijawab? jawab. Boleh, Kak. Langsung Oke, dijawab aja. oke. Mungkin aku konfirmasi lagi tadi penelitiannya, maksudnya pertanyaannya, apakah ada penelitian eksperimen yang ke sosial gitu ya? Ya, Iya, Iya iya Kak, nggak? sosial Kak. Ya, benar. Oke, mungkin aku memang dari sains sih, jadi aku lebih banyak tahu soal penelitian sains. Nah, tapi aku pernah dengar juga dan juga pernah baca literatur kalau sosial juga bisa dilakukan penelitian eksperimen gitu. Misalnya kan tadi aku jelaskan kalau penelitian eksperimen itu bergantung pada perlakuan gitu. Misalnya mungkin Raihan pengen mengamati perilaku misalnya manusia ya atau anak kecil deh, anak kecil. Nah, kalau misalnya Raihan hanya mengamati perilaku anak kecil tanpa memberi perlakuan itu observatif, observatif. Tapi kalau misalnya Raihan meneliti nih anak kecil yang diberi susu, susu apa misalnya susu Denkau, susu Ultra gitu ya, susu SGM gitu. Ntar Raihan bisa em, apa ya menemukan pengaruh antara perlakuan yang Raihan kasih terhadap misalnya apa Raihan pengen lihat em, kondisi psikologisnya dari frekuensi dia nangis apa enggak mungkin kayak gitu ya aku nggak tahu nih kayak gitu misalnya itu juga bisa itu salah satunya penelitian eksperimen karena kuncinya ada di perlakuannya gitu karena perbedaan yang em, benar-benar membedakan gitu ya penelitian biasa atau penelitian observatif misalnya kalau di sosial itu ada pada perlakuannya kayak misalnya aku juga pernah baca jurnal gitu ada em, apa namanya penelitian sosial di mana ada anak-anak gitu ya anak-anak yang diberi perlakuan misalnya perlakuan itu diajarin matematika gitu diajarin matematika sejak dini ada yang diajarin matematikanya sejak sekolah SMP ada juga yang diajarin matematika sejak SMA dan dari penelitian tersebut itu kan ke psikologis ya lebih baik memang anak-anak tuh diajarin mulai usia sekolah atau 7 tahun gitu karena mentalnya sudah siap untuk diajarin dan lain-lain kayak gitu. Itu bisa juga jadi penelitian eksperimen. Apakah menjawab, Rayhan? Oke Kak, sudah terjawab Kak. Terima kasih banyak Kak. Ya, makasih juga, Rayhan. Oke, mantap, Bang Rehan. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Boleh langsung on-mic ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ada pertanyaan nih Kak Siska dari Ismi Nahdillah Alhamid. Halo Kak Siska, kenalin aku Ismi, izin bertanya Kak. Pertanyaannya, bagaimana cara mengolah data penelitian eksperimen? Persilahkan kepada Kak Siska untuk menjawab pertanyaan. Iya, boleh. Ya, baik. Terima kasih Ismi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagaimana mengolah data penelitian eksperimen. Nah, sebenarnya ya jadi sebenarnya itu sesuai dengan kebutuhan juga ya. Misalnya aku mau neliti perlakuan eksperimen mengenai organoleptik gitu ya. Organoleptik di perlakuan perbedaan ekstrak gitu. Terus kita ujikan ke panelis gitu. Nah, datanya itu diolah menggunakan SPSS, di mana dari olah data tersebut itu biasanya menggunakan hipotesis statistik, di mana nanti kalau misalnya
kita pakai SPSS, ya kita pakai SPSS misalnya pakai uji T gitu ya, pakai uji T, uji F, banyak sebenarnya uji-ujinya tergantung dari variabel yang kita pakai. Nanti ada di nalari statistik ya, statistik inferensial gitu. Nah dari hasil yang kita ujikan di SPSS tersebut ada hasilnya signifikasinya berapa. Kalau misalnya lebih dari 0,5, nah hasilnya seperti kita ujikan pakai hipotesis statistik tersebut. Uji hipotesis kan. Misalnya kalau ternyata lebih dari 0,5 berarti kan hipotesis nolnya ditolak kan. Berarti H1-nya diterima. Jadi kalau misalnya hipotesis tersebut udah ada yang diterima dan ditolak, itu ya kesimpulan yang kita ambil. Misalnya dari hasil perlakuan tersebut, kalau misalnya kita H1-nya diterima, H1 berarti kan perlakuan itu menunjukkan pengaruh nyata terhadap objek kita yang kita teliti seperti itu. Jadi semuanya itu tergantung kebutuhan yang kita pakai. Misalnya kalau aku mau mengetahui pengaruh variabel A dan B terhadap aku membuat kertas nih misalnya. Nah itu kita pakainya two-way ANOVA gitu. Jadi itu memang sesuai dengan kebutuhan. Nanti di nalari statistik, pengolahan data secara statistik itu diajarin kayak gitu. Yang penting kita tahu aja, kita udah baca nih, oh ternyata kalau misalnya pakai variabelnya ini, berarti kita ujinya pakai yang ini kayak gitu. Dan nanti diuji hipotesis statistik kayak gitu. Apakah sudah terjawab? Oke, pertanyaan Ismi udah terjawab ya, Kak. Ada satu pertanyaan terakhir nih, Kak, dari Gaisa Korota Aini. Izin bertanya nih, Kak. Tadi katanya dari desain penelitian eksperimen ada berapa. Nah, yang umum dipakai itu apa aja? Kemudian perbedaannya apa aja, Kak, dari masing-masingnya? Silakan, Kak. Oke, mungkin karena guide sarannya yang paling sering digunakan ya, mungkin aku sebutin 2 aja gitu. Sisanya bisa dibaca sendiri karena yang paling sering adalah true eksperimental dan juga quasi eksperimental. Nah, bedanya tuh apakah kalau yang paling sering digunakan sebenarnya adalah true eksperimental karena kalau kita kan misalnya orang-orang lab itu meneliti pakai eksperimen dan di lab itu biasanya kita harus bisa dikontrol dong. Misalnya kita mengurangi variabel X di luar supaya benar-benar yang kita ujikan variabelnya itu benar-benar kita bisa lihat pengaruh atau tidaknya gitu. Tapi kalau yang satu lagi yang biasa digunakan juga yaitu adalah quasi experimental design, di mana eksperimen ini bisa dibilang eksperimen semu gitu, di mana peneliti itu nggak bisa mengkontrol semua variabel yang mampu mempengaruhi. Misalnya ada variabel X di luar yang bisa kita kontrol, itu dapat mempengaruhi juga dari hasil penelitian kita, kayak gitu. Baik, sudah 3 pertanyaan ya, teman-teman. Dicukupkan pertanyaannya. Dan alhamdulillah nih, teman-teman, kita semua udah menyimak bersama materi pembahasan tentang penelitian eksperimen yang keren banget nih pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Siska selaku pemateri dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita membahas tentang penelitian eksperimen. Metode penelitian itu sendiri digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan variabel bebas tertentu terhadap subjek penelitian atau variabel terikat dalam kondisi yang terkendalikan. Untuk karakteristiknya ada variabel bebas, ada variabel lain, dan ada observasi. Untuk tujuannya sendiri yaitu meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Dan juga ada beberapa desain penelitian eksperimen, ada pre-eksperimental, ada true eksperimental, ada factorial eksperimental, dan juga ada kuantitas eksperimen. Di sini ada pre-eksperimental, ada true eksperimental, factorial eksperimental, dan juga sama nih ada quasi eksperimental. Dan untuk validitas penelitian eksperimen itu sendiri ada internal validity, external validity, statistical conclusion validity, dan juga construct validity.
Baik, sudah cukup ya teman-teman materi pada sore hari ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Kasiska Aprilia selaku pemateri pada sore hari ini. Pada operator boleh ditampilkan sertifikatnya. Baik, di sini mohon diterima yang ada sertifikat nasional dengan nomor 058 garis miring SER garis miring KPM UNJ garis miring 5 garis miring 2023 diberikan kepada Kak Siska Aprilia Kaulika PMM sebagai pembicara dalam kegiatan nalari 5 nasional dengan tema penelitian eksperimen yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta 12 Mei 2023 ditandatangani Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Yusuf Niko Fitranto APMM dan ditandatangani Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Tia Wahyuningsih APMM. Terima kasih Kak Siska. Baik, terima kasih. Oke. Baik, teman-teman, karena acara pemaparan materi oleh pembicara sudah selesai, di sini saya Ahmad Buran Falahi selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Kak Ica. Terima kasih kepada Bang Burhan yang telah memandu acara. Kemudian sebelum kita ke acara selanjutnya ada kenang-kenangan juga buat Bang Burhan nih sebagai moderator. Kepada operator boleh ditampilkan untuk sertifikat moderatornya. Baik, sertifikat nomor 059 garis miring SER garis miring KPMUNJ garis miring 5 Romawi garis miring 2023 diberikan kepada Ahmad Burhan Falahi APMP sebagai moderator dalam kegiatan nalari Nalar Ilmiah 5 Nasional dengan tema penelitian eksperimen yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta 12 Mei 2023 ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Yusuf Niko Fitranto APMM, dan juga Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Tia Wahyuningsih APMM. Mohon diterima untuk sertifikatnya ya. Terima kasih, Kak Ica. Baik, terima kasih juga. Dan kepada teman-teman, diingatkan lagi untuk mengisi presensi, pretest, dan juga post-test, karena dengan mengisi ketiganya itu, teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan melalui grup. Jadi jangan lupa diisi untuk ketiganya, dan juga penting banget nih untuk isi post-test, karena bakal dikasih juga modulnya setelah mengisi post-test tersebut. Sebelum kita beranjak ke acara penutupan, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang masih off-cam, diharapkan untuk on-cam terlebih dahulu karena akan mulai untuk dokumentasi. Baik, ditunggu sampai pukul 17.00 ya. Teman-teman yang belum on-cam, boleh on-cam dulu. Masih banyak yang belum on-cam, tapi nggak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk dokumentasinya ya. Untuk dokumentasi akan saya pandu. 1, 2, 3. Oke, untuk next slide. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom Nalari kelima ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mewakili panitia, kami memohon maaf atas kekurangannya. Dan saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.